Halo teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman series daripada Drain Season 1 episode 8. Seiring berjalannya waktu, wawasan pengetahuan kita sebagai manusia semakin meningkat. Hal itu tergantung apakah kita mau meningkatkannya atau tidak, salah satunya dengan cara mencari informasi seperti apa yang Martin beserta para sahabatnya lakukan. Oke, setelah saya riset mengenai apa yang terjadi pada Beatrice beserta Ivan, penyebabnya adalah seorang Rasmus. Oke, dengar dulu, kita akan flashback kepada masa kecilnya Rasmus di mana ketika itu dirinya mengalami kritis, dan seperti yang kita ketahui bahwa selamatnya Rasmus adalah berkat kekebalannya terhadap virus, dan virus tersebut sendiri faktanya adalah yang membantu Rasmus, tepatnya dari kritisnya. Artinya Rasmus kebal dari virus berbeda dengan yang lainnya, serta itulah sebabnya mengapa Ivan beserta Beatrice meninggal, yaitu lantaran mereka berdua memegang luka yang diderita oleh Rasmus. Karena di samping itu Rasmus membawa virus kemanapun ia pergi. Rasmus yang mempunyai kekebalan terhadap virus kemungkinan akan dimanfaatkan sebagai penawar yang manjur, dan setelah itu semuanya bisa keluar dari zona karantina, ucap Udin yang merupakan kelompok patroli. Entah janji Stan terhadap mereka yang berpatroli benar atau tidak, atau bahkan ia memiliki tujuan tersendiri di balik ini dengan memanfaatkan banyak orang, termasuk kemungkinan terbesarnya adalah predik ayahnya Simon. Sebenarnya Rasmus memiliki dua kemungkinan, di mana ada kemungkinan positif dan ada yang negatif. Positifnya Rasmus bisa saja menjadi peluang sebagai penawar yang manjur, tetapi negatifnya virus yang ada dalam tubuh Rasmus berpotensi menular. Ini merupakan episode terakhir daripada season 1, dan untuk penjelasan lebih lanjut yang akan saya bahas pada season 2 nanti, tapi setelah riset yang mendalam dan bukan asal-asalan. Yuk langsung saja kita ke alur filmnya. Episode 8 dibuka dengan memperlihatkan mereka yang tengah mengendarai mobil menuju Norrköping yang merupakan pusat daripada Apollon, di mana dalam perjalanannya Simon teringat kembali apa yang dikatakan oleh ayahnya bahwa Rasmus adalah kunci dari semua ini, serta Simon bertanggung jawab melindungi adiknya, dan kata terakhir yang merupakan janji manis dari sang ayah adalah ayah akan kembali secepatnya. Namun fakta tidak menunjukkan demikian. Singkat cerita, Udin telah berkoordinasi dengan Apollon melalui walkie-talkie-nya bahwa ia besertakan rekannya berhasil membawa orang yang selama ini mereka atau Apollon cari, sehingga pencarian pun atau penangkapan pun sudah dihentikan. Sebagai catatan bahwa Norrköping berada di dalam zona karantina yang jaraknya sangat dekat dengan tembok besar. Dad? Vi er tæt på nu. Check contamination. Completed. Access granted. Den her vej. De to, vi skal den her vej. I andre, I bliver indkvarteret nede i bunker. Hvis Rasmus har antistofferne til en vaccine, så kan I komme ud af zonen. Kræfter mig løgn. Der er ikke noget mystisk ved det. Simone, der er en, der gerne vil se dig og Rasmus. Udin memberikan instruksi pada mereka untuk Rasmus beserta Simon ikut dengannya, lantaran ada seseorang yang ingin menemui keduanya, sedangkan yang lainnya disuruh untuk di bunker. Jikalau antibodi Rasmus bisa jadi vaksin, maka semuanya diperizinkan untuk keluar dari zona karantina. Simon. Rasmus. Det er okay, skat.
Tidak lama dari pertemuan anak dengan ayahnya, sesaat setelah itu datang tim dokter, di mana mereka menyuruh untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Rasmus. Namun entah apa penyebabnya Rasmus tiba-tiba saja pingsan untuk kemudian Fredrik izin kepada anaknya untuk menangani Rasmus di ruang isolasi serta melakukan pemeriksaan darah untuk mendeteksi adanya bakteri, jamur maupun mikroorganisme lain penyebab infeksi. Sedangkan Simon disuruh untuk ke atas sementara sahabatnya disuruh untuk stay di bunker dan jangan kemana-mana. Ketika Simon tengah meratapi nasibnya, sesaat setelah itu ayahnya pun datang, di mana ayahnya mengapresiasi kerja keras daripada seorang Simon karena mampu menjaga serta melindungi adiknya. Namun pujian tersebut sekarang tidak dibutuhkan oleh Simon, melainkan yang ia butuhkan saat ini adalah jawaban tentang janjinya 6 tahun yang lalu mengenai ayahnya yang tidak kunjung kembali. Lantaran di sini terdapat sebuah CCTV, untuk itu Fredrik menyuruh untuk pindah, barulah ia akan menjawabnya. Ketika Lea tengah mencari makanan, secara tidak sengaja pandangannya teralihkan oleh sebuah jaket buluk berwarna kuning yang kemudian ia coba menciumnya. Dikarenakan Lea mengenal jaket buluk tersebut, maka dari itu ia pun mencoba mencarinya. Med dig? Nej, jeg troede, du var død. Nej, jeg har bare været glad. Sial, ada kesenangan dan ada rasa kesalnya yang saya rasakan saat ini. Senangnya Jian ternyata masihlah hidup, kesalnya adalah Lea dengan lancangnya membuka pintu tersebut sehingga nampak oke lanjut. Untuk kemudian Jian memberitahu bahwa dirinya sangat beruntung dengan ditemukannya orang yang selama ini Apollon cari, siapa lagi kalau bukan Rasmus. Karena jika tidak ditemukannya Rasmus, maka dirinya akan menjadi target selanjutnya. Lantas permintaan maaf pun datang dari Martin beserta Patrick karena keduanya telah meninggalkan Jian, serta keduanya juga mengungkapkan penyesalannya tentang tindakan tersebut. Tidak lama dari mereka menggosip datang seorang perempuan yang cukup umur untuk bekerja dan cukup cantik juga. Oke, terlepas dari cukup umur dan cukup cantik, perempuan tersebut menyuruh agar Martin besertakan yang lainnya meminum suplemen nutrisi karena perempuan tersebut yakin bahwa selama 6 tahun Martin bersamakan dengan yang lainnya tidak melulu makan makanan bergizi. Perempuan tersebut kita panggil saja Novi. Meskipun kata Jian dirinya telah meminumnya lebih dulu namun tidak menimbulkan efek negatif, tetapi sahabatnya tetap tidak percaya. Untuk itu Martin menyuruh agar Novi mempraktikkannya terlebih dahulu, baru kemudian dirinya besertakan para sahabatnya akan mencobanya. Hvad er det? Det er kosttilskud. Jeg tror også dem der, da jeg kom. Jeg stopper I? Nej, desværre. Jeg har ikke ligefrem fulgt den ernæringseksperternes råd de sidste 6 år. Du tager en, hvis vi skal tage en. Den der, han er på vej. Undskyld. Ej, undskyld. Undskyld. Skål. Han sover lige nu. Hvad gør det ved ham? De er sikre sig, Sang ayah mengajak Simon untuk melihat Rasmus dari kejauhan, di mana sang ayah mengatakan bahwa Rasmus kini tengah diperiksa. Disinilah kesempatan bagi si gemoy untuk menanyakan beberapa pertanyaan, salah satunya apakah Rasmus imun. Dijawablah bahwa Rasmus adalah yang pertama kali dapat kekebalan dalam bentuk murni. Singkatnya, kekebalan yang memang sudah ada dalam dirinya sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi seorang Rasmus. Karena meski diserang virus apapun termasuk virus corona, Rasmus tetap dapat bertahan hidup, bahkan virus yang digolongkan sebagai musuh. Namun ketika sudah bertemu dengan Rasmus, virus tersebut memilih untuk menjadi teman, contohnya yang kini hidup dan berkembang dalam tubuh Rasmus. Oleh karenanya ayahnya Simon mengonfirmasi bahwa Rasmus membawa obat penawarnya. Untuk kemudian timbul pertanyaan terkait hal tersebut, mengapa jika Rasmus mempunyai obat penawarnya sang ayah tidak menjemputnya? Fredrik tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi pada dasarnya ini untuk kebaikan anak-anaknya juga. Bila mana seperti ini Simon menginginkan untuk ayahnya membasmi virus yang ada dalam tubuh Rasmus. Namun ayahnya menjawab bahwa itu terlalu rumit. Lalu kemudian Fredrik menceritakan bahwa suatu hari ia mencoba mengunjungi anak-anaknya di malam hari untuk suatu tujuan, tetapi jelasnya demi kebaikan anak-anaknya. Berarti benar apa yang Rasmus lihat ketika masih kecil, bahwa itu adalah sosok ayahnya, bahkan hingga diabadikan dalam sebuah gambar.
Hvad laver du? De var alle sammen døde dernede. Lukker du bunkeren ned? Hvad? Vi har ikke brug for det. Setelah bangun dari pingsannya, Rasmus terlebih dahulu diperiksa yang berawalkan dari mulut, karena mulut sendiri jelasnya adalah jalan masuk berbagai bakteri penyebab penyakit. Oleh karenanya yang memeriksa bukanlah ayahnya ataupun Beatrice, maka dari itu ia pun enggan untuk membukanya. Hingga dengan terpaksa dokter pun harus menggunakan cara paksa, yaitu dengan mengumpulkan rekan-rekannya. Dikarenakan Rasmus yang begitu kuat sehingga secara tidak sengaja Rasmus pun melukai salah satu dokter. Meskipun ayahnya baik terhadap kedua anaknya, akan tetapi masih terngiang di benak Simon mengenai ratusan dokumentasi video yang memperlihatkan kesadisan daripada perbuatan ayahnya bersamakan dengan rekan-rekannya. Lalu kemudian Simon berinisiatif melakukan panggilan video dengan sahabatnya yang berada di bunker. Hvad fanden? Er der noget i vejen? Er du stadig vågen? Jeg kan ikke sove. Jeg mødte min far. Hvordan var han? Jeg kan bare ikke glemme, at han er skyldig så mange døde. Simone, det var en fælles beslutning. Og hvis alt går fuldstændig galt, så havde jeg det mindste mødt dig, ikke? Ej, Martin, jeg bliver nødt til at smutte. Du skal lige komme med. Vi skulle aldrig have været kommet. Di sini sang ayah barulah menyatakan penyesalannya mengenai kedua anak-anaknya yang datang kemari. Menyesal dalam hal ini bukan berarti mengujarkan kebencian terhadap kedua anaknya, melainkan tidak semestinya Simon beserta Rasmus datang kemari, karena ujarnya di sini sangat berbahaya bagi keduanya, terutama Rasmus. Lantaran percuma saja Rasmus berada di sini karena menurutnya vaksin terdapat di otaknya, tepatnya di sumsum tulangnya. Jadi tentunya hal tersebut akan membahayakan bagi Rasmus karena Fredrik ayahnya telah melakukan riset sejak lama terhadap putranya mengenai hal ini, dan tidak kalah pentingnya Fredrik memberikan informasi bahwa itulah sebabnya sang ayah tidak kembali ke bunker selama 6 tahun, kecuali pada satu malam saja, itu pun untuk menutupi kebohongan bahwa anak-anaknya telah meninggal. Pernyataan ayahnya Fredrik ini dapat dibuktikan dengan Stan yang tempo lalu dalam rekaman videonya mengatakan turut berduka terhadap anak-anaknya. Singkatnya, Fredrik ingin Rasmus tetap dalam keamanannya sehingga Fredrik mencari penggantinya selama 6 tahun ini. Sayangnya hingga 6 tahun berusaha tidak kunjung temu, yang ada malahan mendatangkan lebih banyak korban jiwa. Sebagai anak perempuan yang smart, tentunya Simon tetap menyalahkan dan tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya. Sekarang hal terpenting dan paling utama, Fredrik menyuruh untuk pergi, tetapi terlebih dahulu temui ia di tempat pertama bertemu, yaitu tempat pingsannya Rasmus. Lalu kemudian Fredrik pun pergi untuk menjemput Rasmus. Scene kemudian flashback dengan ayahnya Fredrik bersamakan dengan rekannya. Kita panggil saja Lukas. Di sini Lukas menyatakan kecurigaannya terhadap rekannya Fredrik karena sepengetahuannya Lukas ketika kehilangan orang-orang yang dicintai pastilah berduka, tetapi berdasarkan apa yang ia lihat bahwa Fredrik sama sekali tidak menunjukkan rasa dukanya. Atau jangan-jangan bunker yang ditutup tersebut masih terdapat anak-anaknya. Kecurigaannya kemudian ditanggapi oleh Fredrik bahwa istri besertakan anak-anaknya tak sempat berlindung dari hujan. Lukas yang merupakan satu divisi dengan Fredrik lantas langsung mempertanyakan bagaimana bisa Rasmus meninggal sedangkan Rasmus sendiri sudah jadi pembawa virusnya, atau bisa juga dikatakan kebal. Lantaran Fredrik tidak bisa menjawab dan hanya memutar kata saja. Maka dari itu Lukas kembali mempertanyakan untuk yang terakhir kalinya, apakah benar bunker tersebut terdapat anaknya Fredrik? Du mister din kone, du har mistet dine børn. Hvorfor sørger du ikke? Det har jeg sagt. Det har ikke nogen funktion. Hvor er din søn? Du er ikke i sikkerhed. De er døde. Ja, hvordan døde han? Han kan jo ikke være blevet smittet. Han havde jo allerede virusen i sig. Og praktisk talt identisk med dem, slap ud. Jeg er ikke helt klar over, hvad det er, du prøver at sige. Sidder han dernede? Hvad var det, du fandt nede i den bunker? Og dernede? Det har vi ledet efter. Imod efter ham.
Anjir, ngeri juga ya Simon ya. Scene kemudian berpindah dengan real time dengan melanjutkan adegan dimana Fredrik ingin menjemput putranya. Namun baru saja masuk, tiba-tiba saja seseorang mengalami reaksi daripada serangan virus. Mengetahui itu, Fredrik dengan segera menyuruh untuk Rasmus membuka mulutnya untuk kemudian dicek. Mund, Rasmus. Mund. Far. Far. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Nej, det kan ikke være rigtigt. Far. Vil du ikke nok hjælpe mig? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Undskyld. Frederik. Vent der. Nej, far, du må ikke gå. Sten, smitten er brudt ud i hovedkvarteret. Vi må lukke ned. Warning, contamination. Warning, contamination. Warning, contamination. Lockdown initiated. Not initiated. Kom, vi skal ud! Vi skal ud! Er låst! Yap, situasi dan kondisi yang tadinya tenang seperti menikmati segelas kopi disertai dengan asap berubah menjadi kekacauan akibat diperingati bahwa tempat ini telah terkontaminasi virus sehingga wajib dilakukan yang namanya lockdown atau penutupan akses di sebuah area. Baik itu akses masuk maupun akses keluar. Imbasnya Martin besertakan para sahabatnya tidak dapat keluar dari bunker tersebut. Inisiatif pun dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang terdapat di bunker guna memecahkan kaca. Sementara itu Fredrik mengumpat dari orang banyak kemudian melakukan panggilan dengan Stan bosnya. Langsung saja Stan mempertanyakan bisakah mulai membuat vaksinnya. Namun Fredrik terlihat sangat keberatan menjawab pertanyaan tersebut karena bagaimanapun juga Rasmus adalah putranya. Tidak lupa Fredrik memberitahukan bahwa virus yang terdapat dalam tubuh Rasmus sudah bermutasi dan jika virusnya bermutasi maka berpotensi membunuh mereka semua. Namun meski demikian Stan tidak mempedulikan pendapat Fredrik. Terlebih lagi Fredrik telah berbohong dengan mengatakan padanya bahwa istri besertakan anak-anaknya telah meninggal. Di samping itu Simon yang mendengar obrolan tersebut lantas menanyakan apakah Rasmus menular. Dijawablah bahwa virusnya bermutasi dan dapat berpotensi menular. Untuk itu Simon menyuruh agar Fredrik ayahnya melakukan sesuatu terhadap Rasmus agar menjadi manusia yang normal seperti sedia kala tanpa adanya virus dalam tubuhnya. Namun ternyata jawaban dari sang ayah jauh dari ekspektasi, yaitu ayahnya tidak dapat berbuat banyak juga Rasmus tidak dapat keluar. Karena itu ucapnya terlalu berisiko. Mendengar jawaban tersebut lantas Simon kecewa bukan main karena ayahnya yang selama ini ia cari malahan tidak dapat membantu anak-anaknya. Untuk kemudian Simon mengambil tindakan untuk menyelamatkan seorang Rasmus, tetapi sebelum itu Simon terlebih dahulu menghubungi sahabat yang berada di bunker. Informasi dari bunker bahwa sahabat-sahabatnya kini terjebak di dalamnya. Namun Simon yang sudah mempelajari tentang bunker menyuruh para sahabatnya menutup saluran udara serta membakar apa saja yang dapat dibakar karena ketika oksigen menipis pintu akan terbuka, begitu ujar Simon terhadap sahabatnya. Rasmus! Stop! David! Oh, far. Virus yang sudah bermutasi dan berkembang dalam tubuh Rasmus mampu membuat seluruh dokter yang menanganinya terinfeksi, sehingga kesimpulannya virus yang ada dalam tubuh Rasmus semakin mengganas, serta kemungkinan tertularnya juga bukan berarti hanya melalui lukanya saja. Dengan rasa kekhawatirannya terhadap apa yang terjadi padanya, lantas Rasmus menanyakan pada kakak yang gemoy di mana ayah berada. Simon menjawab lebih baik melupakannya daripada sakit hati karena ujarnya ayahnya yang dulu bukanlah ayahnya yang sekarang.
Ketika Rasmus mencoba mendekati sang kakak, namun betapa kecewanya sang kakak mundur secara perlahan-lahan layaknya dia yang kini hilang entah kemana. Lalu timbullah pertanyaan daripada seorang Rasmus kepada kakaknya yang gemoy, yaitu apakah aku menular? Bukankah mereka membawaku ke sini adalah untuk membuat obat penawar? Untuk saat ini Simon menyuruh agar Rasmus memakai masker, namun sebelum itu Simon hanya meminta satu permintaan saja, yaitu melepaskan virus dari tubuhnya. Emergency override. Opening door. Martin! Martin! Du, kom, vi skal få en bil. Simone, nej. Hvis du tager ham med, så dør du. Du må ikke gøre det her. Far, lad os gå. Okay? Di sini Fredrik, ayahnya Simon, tidak mengizinkan membawa Rasmus untuk pergi dari sini karena menurutnya jika Rasmus ikut pergi, maka mereka semua berpotensi akan tertular. Terlebih lagi mereka semua tidak memiliki yang namanya kekebalan, baik itu kebal bacok atau kebal apapun itu. Hingga dengan terpaksa Fredrik harus menodongkan pistolnya dengan tujuannya Rasmus tidak boleh pergi dari sini, serta ia menyuruh agar Simon menjauhi adiknya. Lad os bare gå. Du ved ikke, hvad jeg kan. Okay? Sænk pistolen. Står ikke. Står ikke. Jeg kan ikke lade dig tage afsted. Undskyld, far. Undskyld. Står på den anden side af den mur nu. Det var bare skide godt, så smadrer bare den her bil. Fremmede skulle der komme ind, der må være en port et sted. Der er den. I kommer ikke videre. Ud af bilen. Du skal ikke gå derud. Simone! Jeg vil se min familie. Ja, og jeg vil redde min bror. Lad os bare komme forbi, altså. I nakken. Klør det. Ja. Ja. Så har I fået pillen. Der er ingen af os, der kommer herfra. Så var du løgn med det med kosttilskud. Yap, yang mereka minum bukanlah minuman bernutrisi melainkan sebuah pil. Rasa gatal di leher sendiri merupakan reaksi terhadapnya dan itu akan hilang, namun kapsulnya tetap ada, sehingga kesimpulannya mereka yang meminum pil tersebut tidak dapat keluar dari zona ini. Begitupun terhadap Udin bersamakan dengan yang lainnya. Sejujurnya dari hati yang paling dalam, Udin hanya ingin dirinya keluar dari zona karantina. Untuk kemudian Lea dengan pekanya menghampiri seorang Simon karena jelasnya hanya Simon beserta Rasmuslah yang tidak mengkonsumsinya. Du skal ikke være herinde. Det er dig, der skal komme. Jo, du skal. Selvfølgelig skal du. Hvad med dig? Jeg bliver her. Så sætter du dig ind i den bil. Og så kører du ud. Du kan godt. Men du kan godt. Kom så. Du kan godt. Du kan godt. Du kan godt. Let them through! Simone, kør! 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 Kør nu! Hvad sker der? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Ikke Kom. Patrick. Kom så. I let it
Scene kemudian berpindah dengan Stan yang menggelar rapat di suatu ruangan bersamakan dengan orang-orang kepercayaannya, di mana ia mempertanyakan idenya bahwa jenis teknologi hujan buatan itu hanya dibuat oleh Apollon. Lalu diturunkanlah hujan tersebut, kemudian seluruh dunia ingin Apollon menyelamatkan mereka serta membebaskan virusnya yang sebenarnya. Virus tersebut Apollon lah yang melepaskannya tanpa diketahui oleh mereka atau dunia. Belum sempat menjelaskan keseluruhannya, kemudian dipotong oleh panggilan masuk dari anak buahnya bahwa subjek atau target yaitu Rasmus melarikan diri tetapi tetap berada dalam zona. Sementara itu Stan meminta untuk Fredrik diamankan karena ia adalah seorang yang tidak bisa dipercaya alias telah membohonginya dengan pernyataan bahwa anaknya telah meninggal. Lalu panggilan pun ditutup. Singkatnya, Apollon berhasil memanipulasi dunia seolah-olah Apollon adalah superhero atau pahlawan yang tengah berusaha membuat obat penawar atau vaksin di dalam zona karantina. Padahal faktanya tidak, dan secara keji Apollon juga melakukan tes satu persatu kepada setiap subjek atau orang. Tujuannya adalah untuk mencari siapa saja yang kebal terhadap virusnya.